Baik, shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Di Senin sore ini saya terus mengucap syukur karena Tuhan terus memberi kesempatan bagi saya melalui TV kesayangan kita bersama, Sindo TV Kupang, untuk saya bisa berbagi berkat kepada semua pemirsa melalui kebenaran firman Allah. Harapan saya, harapan kami di studio, bahwa semua pemirsa dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, kalaupun ada yang dalam keadaan galau, bermasalah dan lain sebagainya, percayalah bahwa melalui cahaya iman Kristen Protestan ini, Tuhan sendiri akan menolong saudara-saudara, memulihkan saudara-saudara, dan mengangkat saudara-saudara, dan memberi sukacita untuk kita terus melangkah dalam jalur, dalam kehendak yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore ini saya akan menyoroti satu topik, yaitu tentang ucapan bahagia. Dan harapan saya semua saudara diberkati melalui topik ini. Namun sebelum kita memulai dengan pembahasan ucapan bahagia ini, saya akan berbagi berkat kepada saudara. Namun kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian, hormat dan sembah hanya bagi Bapa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sore ini hamba bersyukur bisa kembali berbagi berkat kepada semua pemirsa setia Sindo TV Kupang dimanapun hamba-hamba-Mu berada yang sedang menyaksikan acara ini. Hamba berdoa biar Tuhan jamah kami, Tuhan tolong kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami semua dipulihkan, kami semua disegarkan, kami semua dikuatkan, yang lemah kami dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, dan pergumulan apa saja yang sedang kami hadapi, kami tahu melalui firman Allah, kami diberi kekuatan baru untuk menjalani hidup ini. Tolong hamba-Mu dan tolong semua pendengar setia pemirsa Sindo TV yang sedang menyaksikan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Baik, pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa, saya akan berbagi kepada saudara berkaitan dengan ucapan bahagia yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5, mulai ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Sebenarnya dalam Injil Matius, kalau saudara pelajari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu adalah bagian firman Allah yang berkaitan dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, ada berbagai topik, ada hal berdoa, ada hal memberi sedekah, ada hal menghakimi, ada hal berpuasa, ada hal yang lain lagi yang dibahas oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Tetapi secara khusus dalam beberapa minggu ini saya akan berbagi kepada semua pemirsa berkaitan dengan ucapan bahagia yang mulai dari ayat 3 sampai ayat 12 di pasalnya yang kelima. Dan saudara-saudara, saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya perlu beri keterangan bahwa Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12 itu adalah satu paket yang tidak boleh dibuang, saudara-saudara. Karena ini adalah ucapan bahagia, maka kita akan menyoroti berbagai hal di dalam ayat-ayat itu yang akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan sore ini kita akan memulai terlebih dahulu dari ayatnya yang ketiga. Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 3 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara-saudara, ini ucapan bahagia. Makanya setiap ayat mulai dari ayat 3 sampai seterusnya dimulai dengan kalimat berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Saudara-saudara, memang bicara tentang bahagia, saya yakin bukan cuma saya, tapi semua pemirsa Sindo TV Kupang, semua kita merindukan satu kebahagiaan. Kebahagiaan dalam rumah tangga, bahagia dalam bekerja, bahagia dalam masa muda, bahagia dalam masa tua, bahagia dalam berbagai hal. Itu merupakan kerinduan saya dan saudara.
Tetapi persoalannya saudara-saudara, bahagia-bahagia yang sering saya dan saudara jumpai ada dua model. Ada bahagia yang disebut dengan bahagia sejati, tapi ada bahagia-bahagia yang tidak sejati, atau yang semu, atau yang sementara, atau kebahagiaan yang sifatnya menipu. Bahkan saudara tahu, untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu tidak lain, kita hanya bisa mendapatkannya dari Tuhan sendiri. Saya pernah tahu ada orang bikin toko, lalu tokonya nama toko bahagia. Tapi kalau Anda pergi ke toko bahagia itu lalu bertanya kepada entah siapa, ence ko, baba ko, kiu ko, kung ko, segala macam yang jaga itu toko, saudara tanya, ence ada jual bahagia kok? Kan toko nama toko bahagia kan? Saya yakin ence akan bilang bukan. Di sini saya jual bahagia, di sini toko kue. Ya, dan ence mungkin saya bahagia karena saingan toko kue tambah banyak. Jadi ternyata bahagia itu tidak bisa dibeli, saudara. Bahagia hanya kita dapat dari pihak Tuhan sendiri. Bahagia bukan tergantung harta, bahagia bukan tergantung materi, bahagia bukan tergantung popularitas. Satu kali saya ber-KKR di Rote, saudara-saudara ya. Saya sering berkeliling di berbagai gereja. Dan secara jujur, yang paling banyak undang saya adalah gereja Gemit. Ya. Yang hampir 80-an sampai 90% KKR saya di wilayah pelayanan gereja Masehi Injili di Timur. Walaupun saya sebenarnya bukan ada dalam jajaran kependetaan Gemit, tetapi saya ada di wilayah pelayanan Gemit karena hubungan yang baik antara kami dengan Gemit sebagai saudara sekerja di ladang Tuhan. Lalu saya pergi berkhotbah, saudara-saudara, di KKR di Gemit Immanuel Nembrala, ya di Rote, di Dela sana, ya. Kalau orang Rote pasti tahu ya. Lalu sampai di sana, saudara-saudara, kebetulan pengkhotbahnya bukan saya saja. Pengkhotbahnya ada beberapa. Dan salah satu pengkhotbah dari kalangan persekutuan doa Gemit yang merupakan senior saya, seorang pengkhotbah yang baik. Saya belajar banyak dari dia. Dia seorang guru, tetapi juga seorang pembicara KPI. Jadi dia adalah senior saya banyak belajar dari dia. Lalu dia kalau berkhotbah selalu mempunyai data-data yang kuat tentang satu informasi. Ya, maka dia berkhotbah tentang kebahagiaan ini. Lalu dia singgung, dia dapat data yang nyata. Ada seorang artis di Hong Kong, artis perempuan, cantik, umur masih sangat muda, 20-an. Itu lompat dari apartemennya, bunuh diri. Cantik minta ampun, saudara tahu sendiri orang Hong Kong toh. Iya kan, ini artis Hong Kong nih, putih. Sampai ada yang menggila bila minum kopi dapat lihat dari leher. Kalau yang hitam kan minum susu dapat lihat dari leher. Ini terlalu cantik, sudah cantik lagi. Tentu banyak uang, populer. Tapi saudara tahu, ketika polisi cek di apartemen tempat dari mana dia melompat itu, dia meninggalkan sepotong kertas yang intinya dia tulis banyak hal, bahwa dia tidak bahagia sekalipun dia populer, sekalipun dia cantik, sekalipun dia banyak duit. Jadi saudara-saudara, kita akan belajar lebih dalam lagi seperti apa kebahagiaan yang dimaksudkan di dalam teks kita dalam topik ucapan bahagia ini. Setelah jeda berikut, saya akan kembali. Jangan ganti channel Anda. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Silo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia bersama kami dalam Cahaya Iman Kristen Protestan. Masih bersama saya, Pendeta Mel Atok. Nah, kekasih Tuhan, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan di teks kita, yaitu Injil Matius
pasal 5 ayat 3 yang berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dari teks ini, saudara-saudara. Yang pertama, apa arti kata berbahagialah di dalam ayat-ayat ini sepanjang ucapan bahagia, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 sampai ayat seterusnya. Saudara-saudara, apa arti kata berbahagia? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan arti kata bahagia di dalam ayat-ayat ini. Saudara-saudara, bahagia di dalam ayat-ayat ini, yang pertama, ini bukan bicara tentang bahagia di hati. Atau maksudnya, ini bukan bicara tentang bahagia dalam artian hati selalu senang, hati selalu enak. Ya, banyak orang berpikir kalau dalam Tuhan berarti bahagia, hati selalu enak, tidak pernah sedih lagi, tidak pernah dilukai lagi. Orang Kupang bilang hati susun hati bangka lagi. Ternyata saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, bahagia di sini bukan berarti hati selalu enak. Sebab begini, saya sudah kasih tahu tadi, untuk belajar ayat-ayat ini, saudara tidak bisa membuang ayat yang lain. Misalnya di ayat 4, dia berkata begini, ayat 4 dari Matius 5 tadi, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, jadi saudara lihat di sini bahwa ternyata kalau bahagia di sini berarti bahagia di hati, bagaimana mungkin di ayat 4 berkata berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, berduka cita di sana, saudara-saudara, dia pakai kata Yunani penteo, artinya berkabung. Orang berduka cita di mana-mana pasti sedih, berduka, berkabung, berarti suasana hati tidak enak. Berarti kekasih Tuhan, arti kata bahagia di sini bukan berarti bahagia di hati, sebab orang berduka cita. Tapi kalau dalam sudut pandang firman Allah, dalam versinya Tuhan, orang yang berduka cita sekalipun bisa berbahagia. Tetapi nanti itu kita akan bahas di waktu-waktu yang mendatang, khusus ayat 4 itu. Yang kedua, apa arti kata berbahagia di dalam teks kita? Selain bahagia tadi bukan berarti bahagia yang selalu hati enak, hati senang. Yang kedua, bahagia di sini bukan berarti berbahagia secara jasmani, selalu sehat, kaya, makmur, mobil banyak, tanah banyak, naik pangkat terus. Bukan itu artinya. Kenapa saya bilang begitu? Sebab kalau saudara perhatikan ayat-ayat dalam ucapan bahagia itu, misalnya kalau saudara belajar terus di Matius 5 ayat 10 sampai seterusnya, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara bayangkan, dianiaya tapi bahagia. Jelas bahagia di sini bukan berarti bahagia secara jasmani. Orang dianiaya jelas sakit. Saudara, saya bahas Stefanus minggu lalu. Stefanus dibantai begitu luar biasa. Secara fisik, secara daging. Tentu dia mengalami luka parah karena dia dilempari. Tapi orang-orang seperti itu anehnya dikatakan berbahagia. Lalu dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11 dari Matius 5. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Aneh saudara-saudara, dianiaya, dicela, difitnah, tetapi dikatakan berbahagia. Berarti saudara-saudara, berbahagia di sini bukan berarti berbahagia di mana selalu sehat, di mana selalu untung, di mana selalu naik pangkat, selalu dapat uang kaget dan lain sebagainya. Bukan bicara tentang itu. Dan lagi saya perlu tambahkan buat saudara, kata berbahagia sepanjang ucapan bahagia ini, mulai ayat 3 sampai ayat seterusnya, dari beberapa terjemahan Alkitab yang paling populer. Salah satunya adalah terjemahan versi Raja James, atau biasa dikenal dengan King James Version. Dalam King James Version, saudara-saudara, ternyata kata berbahagia di sini diterjemahkan dengan kata blessed. Blessed itu lebih tepat, saudara-saudara, diartikan sebagai diberkatilah. Saudara bayangkan tidak? Diberkatilah mereka yang dianiaya. Diberkatilah mereka yang difitnah. Diberkatilah mereka yang dicela. Tetapi dicela gara-gara apa?
Difitnah gara-gara apa? Dianiaya gara-gara apa? Dianiaya gara-gara kebenaran. Orang seperti ini di hadapan Allah, versi Indonesia mengatakan berbahagialah, versi Inggris mengatakan diberkatilah. Jadi saudara-saudara, kalau begitu, kata bahagia di sini, ini maksudnya apa? Saudara, kata berbahagia dalam ucapan bahagia ini tidak sedang berbicara bahagia dalam sudut pandang manusia, tapi bahagia dalam sudut pandang Allah. Jadi dengar baik-baik kekasih Tuhan, bahagia menurut cara pandang manusia berbeda dengan bahagia menurut cara pandang Allah. Mungkin Anda melihat tetangga Anda kaya, oto baru terus ya. Rumah besar, tingkat plafon, gipsum, kalsiboard. Lalu saudara biasa-biasa sah, mungkin rumah bebak atau setengah tembok, atau mungkin rumah tembok. Tapi ya sonde sebagus tetangga saudara yang kaya raya. Saudara, belum tentu orang berharta itu adalah orang yang diberkati dalam sudut pandang Allah. Dalam sudut pandang kita akan berkata bahwa oh, dia diberkati, buktinya oto banyak. Buktinya tanah berhektar-hektar. Buktinya naik pangkat terus. Jadi langsung saudara buat kesimpulan, pasti dia diberkati. Sedangkan tetangga yang lain hidup melarat, hidup susah, ya, suami cuma ojek. Lalu saudara berkata, kalau begitu mereka yang ojek ini tidak diberkati, tapi mereka yang PNS, mereka yang punya pangkat kedudukan, mereka yang diberkati. Tunggu dulu saudara. Anda mesti paham bagaimana cara pandang Tuhan berkaitan dengan kebahagiaan atau hidup yang diberkati ini. Sekali lagi, beda. Saya kasih contoh ya. Saudara, kalau lihat cerita tentang Lazarus dan orang kaya ya. Di Lukas 16, Lazarus dan orang kaya. Ayat itu memberi keterangan, orang kaya itu kayanya minta ampun. Pakai jubah ungu, selalu jubah ungu zaman itu hanya dipakai oleh kaum bangsawan, raja-raja dan para imam saja. Orang rakyat jelata tidak pakai jubah ungu. Jadi orang ini sudah dipastikan kaya raya minta ampun. Lalu di situ juga dikontraskan dengan kehidupan orang lain yang bernama Lazarus. Lazarus itu miskin minta ampun, tidak punya uang. Bahkan untuk membeli perban, menutup lukanya pun sekali tidak ada, saudara-saudara. Makanya Alkitab berkata, anjing-anjing datang menjilat borok-boroknya. Saya tanya pemirsa Sindo TV. Menurut pemirsa, dalam cerita Lazarus dan orang kaya itu, siapa yang diberkati dalam sudut pandang manusia? Tentu kita akan menjawab, jelas si kaya itu. Hidup susah, makan cukup, enak terus, gizi terus. Siapa yang tidak diberkati atau hidup kurang beruntung, tidak berbahagia? Menurut sudut pandang manusia dalam cerita itu, jelas kita akan sepakat dan berkata, Lazarus sakit-sakitan, badan penuh luka, mau makan saja tidak bisa, tunggu supaya makanan sisa jatuh dari meja si kaya itu, baru dia makan. Ya, sebenarnya makanan sisa di sana itu dalam tafsiran orang-orang itu seperti roti yang dipakai untuk lap tangan. Zaman dulu orang lap tangan pakai roti. Sudah lap tangan selesai makan, buang ini roti lap tangan, baru Lazarus ambil. Jelas kita akan berkata Lazarus tidak beruntung. Tetapi nanti saya akan lanjut setelah ini supaya kita lebih paham seperti apa bahagia dalam versi Tuhan, diberkati dalam versi Tuhan, dan bahagia diberkati dalam versi kita. Setelah jeda berikut saya kembali. Jangan sampai ketinggalan informasi bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia bersama Cahaya Iman Kristen Protestan. Masih bersama saya Pendeta Mel Atok. Jadi saudara-saudara, kembali kepada topik kita ucapan bahagia.
Dan kita sudah paham ternyata kata berbahagia di sana yang dalam terjemahan Inggris diterjemahkan dengan blessed atau diberkatilah, itu berbicara tentang bahagia atau diberkati bukan dalam sudut pandang kita, tapi dalam sudut pandang Allah. Makanya saya coba angkat itu cerita Lazarus dan orang kaya. Jelas saya sudah katakan dari sudut pandang manusia kita akan berkesimpulan bahwa si kaya itu adalah orang yang diberkati dalam sudut pandang kita. Sedangkan Lazarus yang miskin melarat, luka-luka, makan susah, jelas orang yang tidak diberkati. Tetapi Anda tahu cerita itu, ternyata si kaya itu mati masuk neraka dan Lazarus mati masuk surga. Dalam sudut pandang kita si kaya diberkati, tapi ternyata dalam sudut pandang Allah orang diberkati adalah penghuni surga, tapi ternyata si kaya adalah penghuni neraka. Jadi hati-hati ya saudara. Bagi Anda yang miskin, bagi Anda yang mungkin bukan PNS, pendapatan Anda di bawah 500 ribu, Anda hanya buka warung kecil, Anda hanya jual bensin, Anda ojek, atau Anda punya bisnis-bisnis kecil, Anda seorang petani, Anda bertani pun bukan di tanah Anda misalnya, di tanah tuan tanah sehingga harus bagi hasil lagi 50-50, 50-50. Saya mau bilang sama saudara, bisa jadi kita menderita, kita sakit-sakitan, kita dalam masalah, kita dalam persoalan. Tetapi ternyata dalam sudut pandang Allah kita diberkati. Sedangkan mereka yang kaya raya, tidak pernah kekurangan, tidak pernah sakit, makan main seibabi terus sebentar udang goreng. Katong nih silih racun bagi katong yang susah kan. Tapi orang lain waduh puyung hai, capcay, hai, atau apapun. Saudara jangan cepat-cepat mengatakan mereka diberkati. Jangan sampai orang-orang seperti itu dikutuk. Saya contohkan ya beberapa ayat ya. Lukas 6 ayat 24 sampai 26 bilang begini. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ayat ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Orang kaya, makmur, senang-senang terus. Tapi Yesus pakai kata apa? Celakalah kamu, celakalah kamu. Jadi, dalam sudut pandang Allah, diberkati atau bahagia tidak selalu harus kaya. Bahkan ada orang-orang kaya yang Yesus sendiri berkata, celakalah kamu. Saya tambahkan lagi saudara-saudara, satu kondisi yang biasa kita alami ialah, kalau kita orang miskin ya, saya dilahirkan dari keluarga miskin, keluarga yang susah. Jadi saya pernah mengalami hidup iri hati. Saya menderita luar biasa, tetangga-tetangga itu sudah boleh dikatakan menengah ke atas. Saya bawa-pembawa. Yang parah, orang bilang marayap dan dada, laleke. Ya. Dan saya juga pernah jumpai orang curhat. Dia bilang, ketong ni ikut Tuhan ju percuma sah. So iko paduan suara, iko berdoa, iko ibadah ini, ibadah itu, persekutuan doa ini, persekutuan doa itu. Masa, baton tetap makan deh ikan tunjuk terus. Rata ikan tunjuk, ya. Deta jari di lidah, garam, lombok hijau, dalam nama Yesus maka fadok. Iya kan? Banyak orang yang stres. Kotongson pernah jauh dari Tuhan, gereja rajin. Itu dong, gereja son pernah, baca Alkitab son pernah, lonceng gereja sudah bunyi, burung gereja sudah gereja, dong belum di gereja. Tapi lihat oto tambah terus. TV yang 40 inch, bottom pun yang hitam putih lah mau pindah pakai tampeleng lah. Kan ada orang pindah channel tampeleng, pak Indosiar, pak Sindo TV. Sindo TV saudara bayangkan. Iya kan? Orang lain son pergi gereja, son baca Alkitab, son ikut doa apa-apa, son ikut ibadah puasa, hidup baik-baik. Saudara, ternyata keluhan-keluhan seperti ini karena tidak paham bagaimana berkat atau bahagia dalam sudut pandang Allah.
ternyata seorang pemazmur di dalam kitab Mazmur pernah mengalami hal yang sama. Contoh dalam kasus Mazmur Asaf ya. Di dalam Mazmur pasal 73. Saudara perhatikan. Mazmur pasal 73 mulai ayat 3. Dikatakan begini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Jadi pemazmur ini orang takut Tuhan. Dia cemburu kepada pembual-pembual. Pembual-pembual ini orang-orang yang tukang membual, omong kosong, putar balik, omong tinggi, ya. Dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Hidup fasik tapi mujur terus. Hidup fasik tapi doi banyak terus. Hidup jauh dari Tuhan. Fasik ini seorang teolog mengatakan itu without worship. Orang yang hidup tanpa penyembahan, tanpa ketergantungan, tanpa penyerahan kepada Allah. Tapi materi melimpah. Saudara, ada loh orang begitu. Son pernah gereja kaya. Sampai kadang-kadang orang bilang begini, basong gereja mah sama. Sebab tahu son pergi gereja liasa. Semua ada, cukup. Mau minum palpi orange tinggal buka kulkas. Ya, asal aja angkat salah minum arakisa. Saudara, lalu di ayatnya yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Orang ikut Tuhan sakit, kurus, kerempeng, yang son ikut Tuhan gemuk, sehat. Son pernah kurang apa-apa. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Katong ya ikut Tuhan sabantar su malaria, sabantar su ini, sabantar su itu, dong sonde. Nah ini menurut Mazmur Asaf. Lalu di ayatnya yang ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimanakah Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Saudara lihat, son pernah ikut Tuhan toh? Son pernah injak gereja, son pernah ibadah, son pernah baca Alkitab. Waktu ada khotbah di TV begini mengkali yang ke BO minggu lalu, dia bilang kasih pindah. Apa khotbah putar balik terlalu banyak. Waktu son dengar khotbah juga ada makan enak-enak, ini omong kosong, Mel Atok ini omong kosong. Saudara, mungkin ada orang begitu. Tapi anehnya, lihat orang-orang bilang, wih dong ini terlalu. Ini dong kekayaan 7 turunan bisa habis-habis. Cek bapak aja sampai ke setan. Becuriga, kan ada orang yang suanggi-suanggi juga ya. Piara buntiana. Saudara-saudara, itu di Kupang. Di Kupang ada orang piara buntiana. Berharap ya nonton ini sonde. Nah, kekasih Tuhan. Ya, kemudian ayat 12 dikatakan sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda dan senang selamanya. Lalu di ayat 13 pemazmur stres. Lalu dia berkata begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pemazmur adalah orang yang takut akan Allah. Tapi dia bilang dibandingkan dengan mereka yang hidup kacau balau, yang tidak pernah ingat Tuhan, dong secara materi lebih unggul, lebih baik, lebih kaya. Nah beta hancur-hancuran. Makanya pemazmur seolah-olah stres. Kenapa pemazmur bisa stres? Jawabannya, karena pemazmur tidak melihat bagaimana cara Tuhan memberkati. Dia melihat berkat, bahagia dalam sudut pandang manusia yang seringkali diukur dengan materi dan lain sebagainya. Tapi nanti saya akan baca lanjut di Mazmur itu bagaimana ketika pemazmur sudah datang kepada Allah, masuk dalam hadirat Allah, baru dia lihat bahwa orang-orang tadi senang awal-awal saja, tapi ujung-ujungnya mereka hancur semua. Jangan kemana-mana saudara, setelah jeda berikut saya akan kembali dan saya berharap Anda terus diberkati. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut.
hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia dan saya berharap Anda terus dipenuhi dengan sukacita, semangat yang luar biasa untuk terus mengikuti penjelasan firman Allah melalui Cahaya Iman Kristen bersama saya Pendeta Mel Atok. Nah saudara, saya sudah jelaskan ya bahwa ternyata sudut pandang Tuhan dan sudut pandang kita berbeda dalam hal diberkati atau berbahagia. Orang kaya yang disoroti misalnya oleh pemazmur tadi saya sudah singgung. Pemazmur saja stres. Saya hidup takut Tuhan kok begini-begini saja. Tapi mereka yang tidak takut Tuhan kok diberkati secara materi, terkesan seperti itu. Nah, saudara-saudara, ternyata itu terjadi gara-gara pemazmur belum masuk hadirat Allah. Tapi nanti kalau saudara baca lanjut di Mazmur 73 mulai ayat 15 dikatakan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan bagiku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi memang mesti belajar firman Allah baik-baik. Belajar isi hati Tuhan. Sehingga kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang firman Allah. Bukan ukuran kita. Bukan penilaian kita yang asal-asalan. Tapi menilailah dengan firman Allah. Termasuk menilai dalam hal siapa bahagia, siapa tidak bahagia. Tidak diukur dari harta atau tidak diukur dari kemelaratan seseorang. Seseorang mungkin bisa melarat. Tapi jangan sampai dia lebih bahagia dari mereka yang berlimpah harta, saudara-saudara. Makanya dikatakan di ayat 18 dari Mazmur 73, dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Jadi kekasih Tuhan, Anda aja lihat itu orang-orang yang tadi beta bilang makmur, tanpa Tuhan pun makmur. Sonde pernah injak gereja melimpah terus. Saudara, itu hanya awal. Ini ayat bilang ujung-ujungnya, endingnya, akhir dari hidup mereka. Di tempat licin engkau taruh mereka. Mereka hancur, binasa dengan begitu dahsyat. Jadi saudara-saudara, memang cara kerja setan itu beda dengan cara kerja Tuhan. Setan selalu menawarkan hal-hal yang indah. Lalu kalau saudara terjebak dengan hal-hal yang indah, misalnya setan kasih ada peluang bisnis, tapi bisnisnya bisnis haram, ya apa terserah saudara mau tersinggung. KP, ya bisnis apa ya, bajual perempuan, kan ada orang yang bisnis itu toh, kasih jadi germo, kasih kawin orang deh ini, kasih selingkuh ini deh itu, tinggal bayar pasang harga baru dia yang kaya raya oto baru, padahal dari hasil prostitusi. Lalu Anda bilang ini orang diberkati. Saudara, saya bilang ya, kalau Anda nonton dan Anda pelaku itu, saya pesan masih ada pintu anugerah terbuka. Lu mau bertobat atau lu rata nanti. Ini bet omong memang ini. Jadi Anda yang mungkin misalnya ada otot, di mana-mana main naik ojek, sebegitu mas tawar ojek nyonge kas kurang sadik. Mama buat gas dan siang bolong ini minta kurang. Tapi malah lari sore sayang. Tapi sana apa-apa saudara. Jadi ada orang-orang yang kelihatan makmur. Kita yang hidup pas-pasan. Tidak usah iri hati. Mari belajar dari Mazmur. Yang saya baca tadi. Masuk ke dalam hadirat Allah. Masuk ke dalam tempat kudus. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan firman-Nya. Di sana kita diberi kemampuan untuk melihat. Oh ternyata diberkati tidak selalu harus kaya. Lagian Alkitab bilang. Kepada yang mereka yang diberi banyak. Itu dituntut banyak saudara-saudara. Banyak orang yang gara-gara kekayaannya dia lupa Tuhan Allah. Saya pernah khotbah di gereja saya. Tentang orang kaya yang kumpul-kumpul harta. Lalu dia berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah ada padamu harta yang tertimbun bertahun-tahun. Sementara dia omong begitu, Tuhan berkata, hei orang bodoh, malam ini jiwamu diambil daripadamu. Dia pun kematian sedekah. Dia sangka dia mati masih lama gara-gara harta terlalu banyak. Sekarang dengar bapak.
Saya omong memang. Tidak jaminan orang berharta itu adalah orang berbahagia atau diberkati di hadapan Allah. Jadi, menurut saya, saudara jangan stres lihat orang lebih kaya. Bersyukur dengan apa yang ada pada saudara. Pekerjaanmu, gajimu, pendapatanmu, tak usah lihat orang. Nikmati, bersyukur, hidup benar, kerja benar. Dan terus ingat Tuhan dan ingat bagian-bagian yang harus Tuhan dapatkan. Itu paling penting, ya. Tetapi saudara, ini beta mesti omong, tetapi awas, hati-hati. Supaya jangan salah mengerti. Jangan saudara pikir orang kaya semua masuk neraka. Lalu saudara juga pikir miskin semua masuk surga. Tunggu dulu. Miskin mah pencuri, miskin mah kurang ajar, miskin mah sontar terima Yesus, miskin mah apa leh? Lihat orang pun jemuran, lu pikir lu pung, lu ame, kumpu buka di RB, buka baru, ya. Tidak semua orang miskin juga masuk surga. Kalau miskin masuk takut Tuhan. Kan ada yang miskin cuma larat. Hari-hari hanya pancuri, dan pancuri. Judi, dan judi. Miskin yang model begini itu pasti neraka sayang. Sebaliknya kalau ada orang kaya. Tapi ternyata dia kaya yang takut akan Allah. Contoh ya. Saya singgung tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya tadi. Orang kaya mati masuk neraka, si miskin tadi mati masuk surga. Dan Alkitab bilang duduk di pangkuan Abraham. Saudara lihat di sana, ternyata ada Abraham. Abraham adalah orang kaya di bumi. Anda boleh baca di Alkitab. Mulai dari awal dia dipanggil dia orang kaya di Ur Kasdim. Pindah ke Haran dia kaya. Sampai ke tanah perjanjian. Dia juga orang yang diberkati oleh Tuhan. Secara materi berlimpah-limpah. Abraham kaya di bumi. Mati masuk surga. Jadi saudara-saudara, tidak semua orang kaya juga yang pasti masuk neraka. Yang dimaksudkan tadi adalah kaya dengan cara yang haram. Kaya karena korupsi, kaya karena tipu orang, kaya karena judi, kaya karena bisnis persinahan, dan lain sebagainya. Kaya model begitu, ini beta kasih tahu, bertobat. Ingat, Sakeus itu orang kaya. Tapi kaya gara-gara apa? Gara-gara peras uang rakyat kecil. Tetapi Anda lihat, bagi orang seperti Sakeus, sekalipun pemeras, koruptor, lintah darat. Tapi Anda tahu, ketika jumpa Yesus, Sakeus berubah. Sakeus mengembalikan itu semua kepada orang yang dia peras. Berkali lipat, berganda-ganda. Artinya apa? Bahwa kalau saya sampaikan ini, lalu Anda, selama ini Anda pikir Anda diberkati, padahal Anda lebih tahu, Anda pu harta, Anda pu uang, Anda pu segala macam, itu dapat dari hasil apa? Kalau hasil yang tidak memuliakan Allah, Anda bertobat, ambil langkah seperti Sakeus. Kalau tidak, you punya nasib seperti si kaya dalam cerita Lazarus yang kemudian di neraka baru menyasar setengah mati, tapi sudah bisa lagi karena Alkitab mencatat bahwa dia sudah di neraka tidak bisa ke surga. Artinya apa? Sekali neraka tetap neraka, sekali surga tetap surga. Mau pi neraka atau pi surga, putuskan selama menumpang di planet ini. Saya bicara sebagai hamba Allah. Saya bicara sebagai saudara dalam Tuhan bagi Anda semua. Jadi tidak jaminan ya. Kalau miskin pun, miskin yang takut Tuhan. Lazarus itu perwakilan orang percaya, takut Tuhan. Kalau miskin sembarang, dia yakin neraka juga. Ya. Tapi kalau kayanya tidak sembarang, kayanya takut Tuhan, kayanya mendukung pelayanan, kayanya mendukung pekerjaan Tuhan, itu bagus. Karena saya tahu, ada banyak gereja maju, gara-gara ada orang-orang kaya yang takut akan Allah. Dari kekayaannya yang betul-betul murni itu, dia sumbang untuk pekerjaan Tuhan. Setelah jeda berikut, saya akan kembali. Dan ada sejumlah berkat yang lebih luar biasa lagi yang Anda akan dapat. Jadi, jangan pindah channel. Tuhan berkati. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Silo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.
Baik, terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang. Anda masih setia dalam pembahasan ucapan bahagia di sore ini. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan lagi. Tadi kita sudah paham tentang arti kata berbahagia di dalam ucapan bahagia, khusus di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Dan semua kata berbahagia sepanjang ayat itu, sepanjang teks itu mempunyai arti yang sama seperti yang saya sudah jelaskan, yaitu bahwa bahagia di sana atau diberkati di sana adalah dalam versi Tuhan, bukan versi kita. Yang kedua yang harus kita bahas dari Matius 5 ayat 3, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, yang kedua kita akan bicara tentang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara, ini menarik ya. Saya mulai dengan kata miskin dahulu. Kata miskin di dalam kata Yunani itu ada dua kata, saudara. Ada miskin yang memakai kata penikros. Kemudian ada miskin yang memakai kata ptokos. Lalu bedanya apa? Bedanya begini. Miskin yang pakai kata penikros itu maksudnya miskin tapi masih ada sedikit-sedikit barang lah. Misalnya miskin masih ada beras 2 mok. Misalnya miskin tapi masih ada doi 3.000 naik ojek. Ya. Tetapi miskin ptokos itu adalah miskin sampai tidak punya apa-apa. Contoh seperti Lazarus tadi. Miskin mengemis sampai tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Tidak punya uang beli perban tutup luka, sampai anjing jilat dia punya luka. Itu miskin yang memang sonde ada apa-apa. Nah, kedua kata miskin ini, saudara, saya bisa tunjukkan satu teks yang kedua kata miskin ini ada di dalamnya. Contoh dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, sekali lagi catat ya, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin. Nah, kata miskin di sini dia pakai kata penikros. Seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Karena begini, saudara. Tadi saya bilang ya, penikros artinya miskin masih punya sesuatu. Nah, kata miskin di sini pakai penikros karena dia masih punya 2 peser uang, yaitu mata uang yang kecil sekali. Persembahannya paling kecil waktu itu. Tapi bae sonde bae masih ada, begitu ya. Kemudian ayat 3. Setelah dia memberikan, Tuhan Yesus menanggapi di ayat ketiga. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini. Nah, kata miskin di sini dari kata Yunani dia sudah berubah. Tadi penikros karena masih ada 2 peser. Sekarang dia pakai kata ptokos. Kenapa? Karena yang tadi dia andalan 2 peser itu dia sudah serahkan semua untuk Tuhan. Jadi tidak ada apa-apa lagi. Maka yang terjadi ialah perubahan kata mulai terjadi. Dari penikros menjadi ptokos. Dari miskin yang masih punya 2 peser sudah diberikan semua sampai tidak punya apa-apa lagi. Maka katanya diganti dengan ptokos yang berarti miskin yang betul-betul miskin sampai tidak ada apa-apa yang bisa diandalkan. Ya, lalu dikatakan ia memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Karena ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, saudara-saudara. Jadi kata miskin di sana adalah kata miskin yang tokos. Nah, kalau begitu dalam ucapan bahagia tadi, khusus Matius 5 ayat 3 yang berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di situ dia pakai kata apa? Ternyata dia pakai kata ptokos, saudara-saudara. Miskin yang betul-betul dalam arti kedua, yang tidak punya apa-apa sama sekali. Itu miskin di sana. Ya. Kemudian, saudara-saudara, kita lanjut lagi. Kata-kata yang dilanjutkan dari miskin adalah miskin di hadapan Allah. Saudara, kata miskin di hadapan Allah, ternyata terjemahan bahasa Indonesia bilang miskin di hadapan Allah. Tapi di hadapan Allah dalam versi Inggris, ternyata dia mengatakan in spirit. Jadi poor in spirit atau miskin di dalam roh. Makanya saudara, awal ketika saya baca ayat ini saya tidak mengerti masa miskin bahagia. Soalnya begini ya saudara, saya ini dilahirkan dari keluarga miskin. Jadi kalau omong miskin bahagia itu terasa omong kosong. Saudara bayangkan, ini saya berbagi. Beta dan bepun tetangga misalnya.
Dong semua seorang bilang anak ngeng, beta masih main ban ngeng. Orang seorang ngeng, beta masih main ban, saudara. Orang bayar uang sekolah tepat waktu, beta ada alasan. Untung baik, syukur Tuhan izinkan saya dapat beasiswa. Kalau tidak mangkali berat. Di Oepura, orang biasa bilang beta rumah paling sombong. Kenapa rumah paling sombong? Miring toh, ya tongkat dan kayu, ya kayak orang cakar pinggang. Kayak orang bilang rumah sombong. Tapi ada yang bilang, Pak, baik Pak, pun rumah cakar pinggang, pun rumah tongkat dagu. Artinya sejenis lah. Miskin yang parah-parah. Ternyata saudara, saya waktu baca ayat ini saya pikir, Tuhan pun tega lah, masa miskin bahagia? Ternyata miskin di sini bukan bicara miskin materi, tetapi poor in spirit, miskin di dalam roh. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan miskin di dalam roh ini, saya mau jelaskan tentang 3 golongan manusia. Yang pertama, ada orang yang merasa dirinya kaya dalam roh, atau merasa dirinya paling baik dibandingkan dengan orang lain. Saudara pernah ingat perumpamaan tentang orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 12. Ini contoh orang yang merasa dirinya, waduh, paling baik, paling kaya secara rohani. Anggap boleh dikategorikan orang pu istilah sekarang sombong rohani minta ampun. Menganggap dirinya, woi paling baik, lebih baik dari pun tetangga, lebih baik dari kawan kantor, lebih baik dari semua orang. Dia pun gereja, dia dianggap dia pun gereja paling hebat, lebih hebat dari gereja orang lain. Saudara lihat ini orang ya. Lukas 18 mulai ayat 9, Tuhan Yesus bilang begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara perhatikan orang ini. Betapa sombongnya dia. Di dalam doa saja, dia pamerkan, dia punya perbuatan-perbuatan baik. Bahkan dalam doanya, dia sibuk menghina orang. Dia bilang, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Tapi kalau saudara baca terus, ternyata orang ini, dalam penilaian Allah, dia dipersalahkan oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang merasa dalam hidup ini, batong yang paling baik, batong pun turunan. Orang pun turunan tuh mengong semua. Katong sayang, turunan darah biru. Darah biru. Cek bapak, darah loreng. Ya, banyak orang seperti itu. Contoh lagi, jemaat di Laodikia. Ya, dalam Wahyu 3 ayat 17, merasa bahwa dirinya paling kaya secara rohani. Tetapi saudara lihat, Wahyu 3 ayat 17 mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Mereka merasa diri kaya, tapi Tuhan bilang tidak. Secara rohani, kamu malang, miskin, buta, telanjang. Ya. Yang kedua, ada orang yang merasa dirinya, dia terlalu jahat, tapi terlalu baik. Ya, sedang-sedang. Ya, artinya, beta nih biar bamaki-bamaki begini, di paduan suara beta juga hebat juga. Ada orang yang jenis ini. Nah, ternyata kalau dikaitkan dengan pembahasan kita, ini dia nama miskin penikros. Miskin, anggap diri miskin dalam roh, tapi masih ada dia membaya-baya sedikit. Tapi ada jenis ketiga, saudara-saudara. Jenis ketiga adalah orang yang merasa dirinya berdosa setengah mati. Orang yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Saya bertanya kepada pemirsa Sindo TV Kupang, Anda jenis yang mana? Jenis yang merasa diri lebih hebat dari tetanggamu? Jenis yang kedua, beta nih foe-foe, ada dia baik juga. Atau jenis yang ketiga, yang merasa saya sebenarnya tidak layak. Kalau Anda bertanya, sebenarnya jenis yang mana yang Tuhan kehendaki menurut Matius 5 ayat 3, ketika ayat itu berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah atau miskin dalam roh. Ternyata jenis ketiga, orang yang tahu diri, sebenarnya saya tidak pantas, sebenarnya saya tidak layak, saya sepatutnya masuk neraka. Seperti saudara ingat anak yang hilang di dalam kasus Matius 15, Lukas 15,
Dia datang dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa," dan dia diterima kembali. Setelah jeda berikut, saya akan lebih dalam lagi berbagi untuk menjadi berkat bagi saudara. Jangan kemana-mana. Jangan sampai ketinggalan informasi bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Silo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia dan kita akan lanjut di sesi yang terakhir ini. Biar Anda terus diberkati dengan pemahaman yang benar. Yang berikut saudara-saudara, yang perlu saya ingatkan lagi ialah bahwa Tuhan mengatakan orang seperti ini yang empunya kerajaan surga. Kata berbahagia tadi sudah. Miskin di hadapan Allah juga sudah saya bahas. Lalu ayat itu berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ingat, miskin di hadapan Allah adalah arti ketiga. Orang itu merasa bahwa dia tidak pantas, dia tidak layak. Seperti pemungut cukai tadi. Ya, si Farisi sibuk berkata, hamba berpuasa, hamba bukan orang lalim, hamba bukan perampok, bukan pesina. Tidak seperti pemungut cukai ini. Segala macam dia pun kelebihan-kelebihan. Ternyata dia dipersalahkan. Tetapi si pemungut cukai datang, tidak berani menatap ke langit dan berkata, "Ya Allah, ampunilah hamba. Kasihanilah hamba orang berdosa ini." Ternyata menurut penilaian Tuhan Yesus, pemungut cukai yang berdosa itu, yang tahu diri bahwa dia orang berdosa, dialah yang diubahkan oleh Allah. Seperti anak yang hilang, yang saya singgung tadi. Anak yang sulung merasa bahwa dia tidak pantas kembali. Tetapi Bapa merangkul anak yang hilang. Kenapa? Anak yang hilang tahu dia miskin dalam roh. Dia orang berdosa. Dia tidak layak. Dan ternyata saudara, dia diterima. Saya belajar dari Rasul Paulus ya saudara. Rasul Paulus adalah seseorang yang luar biasa. Makanya dalam tulisannya kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Saudara catat ayatnya. Bagaimana Paulus seorang rasul bersalah telah dipakai oleh Allah. Tapi Paulus merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus berkata begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka Paulus bilang, akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara, bayangkan seorang rasul, dia tahu diri, saya selamat karena anugerah, saya bukan selamat karena perbuatan baik saya, dipakai Allah, punya kelebihan-kelebihan rohani, tapi semakin merendahkan diri. Saudara-saudara, saya mau bilang sama saudara ya, orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Kenapa? Karena Alkitab kita, firman Allah kita, atau ajaran Kristen mengajarkan, orang Kristen selamat bukan karena usaha, selamat bukan karena pekerjaan, selamat bukan karena seperti si Farisi tadi yang sombong rohani luar biasa dan ternyata dipersalahkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 memberi keterangan di sana bahwa kalau kita diselamatkan itu bukan hasil pekerjaan kita. Bukan hasil usaha kita, tapi anugerah semata-mata. Makanya Paulus sadar benar, dia orang berdosa. Makanya Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6, dia kasih tahu dia punya kelebihan-kelebihan. Dia bilang, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini kapan? Ketika dia di luar Kristus. Ini kapan? Ketika dia belum ada di dalam hadirat Allah. Dia sombong rohani. Saya punya kelebihan-kelebihan. Bahkan ayat 6 bilang, aku tak bercacat. Tapi aneh. Ketika jumpa Yesus, justru Paulus berkata, aku paling berdosa. Saudara, saya percaya kalau kita kenal Tuhan sungguh-sungguh,
kita akan tahu betapa kudusnya Allah dan betapa berdosanya kita. Betapa mulianya Tuhan, betapa luar biasanya Allah, dan betapa tidak layaknya saya dan saudara. Orang begini yang pergi ke surga. Kenapa? Karena dia tahu, saya selamat bukan karena saya berkhotbah. Saya selamat bukan karena saya sumbang semen di gereja. Saya selamat bukan karena saya anggota paduan suara. Saya selamat bukan karena saya majelis. Kalaupun saya melakukan itu semua, saya berkhotbah, saya berdoa, saya berpuasa, bantu orang dan lain sebagainya, itu bukan satu tindakan-tindakan yang dipakai untuk memamerkan diri atau menyombongkan rohani. Tetapi itu sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur. Karena sebenarnya kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan saya dan saudara. Pemirsa Sindo TV Kupang, dimanapun Anda berada. Sebagai kesimpulan, saya hanya mau ingatkan kepada saya dan saudara. Bahagia di dalam teks tadi bicara tentang bahagia dalam sudut pandang Allah. Dalam sudut pandang Allah, bisa jadi Anda gagal, menderita, sakit-sakitan seperti Lazarus, tapi ternyata Anda diberkati. Sedangkan mereka yang kaya, bisa jadi harta berlimpah dan lain sebagainya, tapi ternyata dikutuk seperti si kaya yang masuk neraka itu. Tetapi tidak mutlak juga. Sebab ada orang miskin yang memang tidak percaya Allah. Jadi kalau Anda sudah miskin, tapi kepala batu, berhenti. Stop, terima Yesus. Sebaliknya, Anda yang kaya, tapi lupa Tuhan Allah, stop, terima Yesus. Sehingga kita bisa ke surga. Yang berikut, miskin di hadapan Allah yang dimaksudkan ialah orang yang betul-betul miskin dalam roh. Poor in spirit, tokos, merasa tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa diandalkan selain anugerah Tuhan semata-mata. Makanya sampai hari ini saya Mel Atok tidak merasa lebih baik dari Anda. Kalau saya bicara atas nama Allah, jujur-jujur saja. Saya hanya rindu kita bergandeng tangan untuk melihat Tuhan dimuliakan di kota tercinta ini. Dan yang ketiga, dikatakan orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kita selamat bukan karena usaha, tapi selamat karena anugerah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena pelayanan kita. Teruslah lakukan pelayanan, teruslah lakukan kebaikan, teruslah menolong sesama. Tapi dengan pemahaman yang benar, saya melakukan itu semua sebagai bentuk ucapan syukur saya kepada Allah. Sebab saya tidak layak, tapi diselamatkan cuma-cuma oleh darah Yesus Kristus. Harapan saya, sore ini ada hati yang disentuh. Ada hidup yang diubahkan. Harapan saya, suami ke Anda, istri ke Anda, orang muda ke Anda, majelis gereja ke Anda. Tidak peduli gereja mana. Tidak ada gereja menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan orang adalah kepala gereja. Gereja hanya tubuh Kristus. Mari, tubuh Kristus bergandeng tangan. Rendah hati, jangan sibuk mempersalahkan gereja orang. Gereja kita belum tentu lebih baik dari gereja orang. Yang ada ialah gereja A, gereja B, sekalipun beda organisasi. Tapi kalau paham kebenaran ini, kita bergandeng tangan, sama-sama merendahkan diri. Doa buat negeri ini, doa buat pemilihan presiden. Tuhan mau pilih siapa? Jokowi, Ko Prabowo, urusan Tuhan. Tetapi yang pasti kita, gereja Tuhan, punya peran untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Saya akan berdoa buat saudara. Apapun beban saudara, apapun persoalan saudara, sakit penyakit kah, masalah bisnis kah, keuangan kah, masalah rumah tangga kah, masalah yang lainnya. Mari tundukkan kepala, fokuskan hati pikiran saudara. Kalau Anda tidak tutup mata juga tidak ada masalah. Yang penting hati kita tetap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai berbagi berkat kepada saudara-saudara hamba pemirsa Sindo TV Kupang. Tuhan, tidak ada pendeta bisa rubah orang. Tuhan, hamba hanya bicara atas nama Allah. Hamba hanya saluran. Tapi Tuhan sendirilah yang menjamah, memulihkan, mengampuni, menyelamatkan, menyembuhkan kami. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi ya Allah. Kalau ada pemirsa yang diberkati sore ini, itu bukan karena Sindo TV Kupang, itu juga bukan karena Mel Atok. Tetapi karena Yesus bekerja dengan penuh kasih, belas kasihan, kuasa urapan-Mu sedang melanda kami pada sore ini. Tuhan, jamah kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, sakit apa saja Tuhan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hamba terlampau percaya, kalau 2000-an tahun yang lalu Tuhan mengerjakan mujizat, maka kami percaya Tuhan Yesus kami tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jamah kami yang sakit, dan kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Sembuhkanlah dalam nama Yesus Kristus. Yang punya masalah keuangan, yang punya masalah finansial, Tuhan pulihkan keuangan keluarga mereka. Tuhan pulihkan bisnis mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka.
Bagi mereka yang sudah buat keputusan mau melayani Tuhan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, berkatilah hamba-hambamu sehingga mereka memahami bahwa orang yang melayani Allah adalah orang yang spesial. Orang itu diberkati luar biasa dalam sudut pandang Allah. Ampuni salah dosa kami semua. Kami orang berdosa Tuhan. Kami sadar kami tidak layak, kami tidak pantas. Tidak ada hal apapun yang bisa dibanggakan dalam hidup ini kecuali ketergantungan penuh kepada anugerah dari pihak Yesus Kristus Tuhan. Berkati Sindo TV Kupang, berkati semua kru yang bertugas. Biar Sindo TV Kupang terus menjadi berkat luar biasa bagi kota Kupang dan sekitarnya. Ini doa dan harapan kami ya Allah. Jauh dari sempurna, terimalah, jawablah, bukan menurut waktu kami, tapi waktu Tuhan. Bukan menurut kehendak kami, tapi kehendak Tuhan semata-mata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, pemirsa Sindo TV Kupang, akhirnya sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Saya akan bahas lebih dalam lagi berkaitan dengan ucapan bahagia ini di bagian yang kedua. Tetap setia, tetap doakan kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam.